Assalamualaikum semuanya. Siapa di sini yang baru tahu kalau cara pembuatan roti Maryam itu gampang dan bahan-bahannya murah? Ini tuh simple banget tapi harga jualnya lumayan ya teman-teman ya. Ini sangat cocok banget buat teman-teman yang suka roti Maryam terus pengen buka usaha bisnis. Daripada kalian beli frozen food, mending kalian buat sendiri. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh berlapis-lapis teman-teman. Buat kalian yang penasaran sama resepnya, wajib banget tonton videonya sampai selesai. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin wadah. Aku bakalan pecahin 1 butir telur. Lanjut, di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang kental manis. Kental manisnya ini aku timbang 20 gram ya. Kalau teman-teman mau pakai yang sasetan bisa pakai 1 saset. Tapi aku rekomendasi banget pakai yang kiloan kayak gini biar hitungannya lebih murah ya. Lanjut, aku bakalan tambahin garam kurang lebih setengah sendok teh. Terus ini kita kocok sampai semuanya tercampur rata. Ini walaupun ngocoknya nggak pakai whisker nggak apa-apa ya teman-teman ya, asal dia tuh kecampur aja. Kalau menurut teman-teman udah kecampur, kita langsung aja lanjut ke step berikutnya ya. Jangan lupa disiapin timbangan. Kalau teman-teman gak punya timbangan, kalian bisa langsung aja check out di deskripsi ya. Harga timbangannya tuh cuman 20 ribuan aja, bisa dipakai sehari-hari. Di sini aku bakalan timbang tepung terigu. Untuk tepung terigu yang aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Di sini untuk tepung terigunya, kalau teman-teman mau pakai pro tinggi juga boleh, jadi nggak harus seperti yang aku punya. Tepung terigu udah masuk, aku bakalan masukin margarin cair kurang lebih 3 sendok makan. Kalau teman-teman mau pakai 4 sendok makan juga nggak apa-apa, tergantung kalian aja ya. Ini sisanya nanti buat olesan. Dan yang terakhir aku bakalan timbang air hangat kurang lebih 100 ml ya. Jadi ini tuh air hangat gitu teman-teman. Dan aku timbang. Kalau teman-teman mau ditakar juga nggak apa-apa, tapi aku lebih suka ditimbang langsung kayak gini gitu loh teman-teman. Soalnya wadahnya nggak terlalu banyak. Kalau semua bahan udah masuk kecuali topping, ini kita bisa langsung aja aduk. Ini sebenarnya langsung diaduk pakai tangan aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini aku kayaknya agak loading gitu loh. Padahal ini tuh adonannya kan padet ya. Kalau diaduk pakai whisker, dia nanti bakalan nempel ke whiskernya. Jadi kalau bisa langsung diaduk pakai tangan seperti ini aja. Dipastikan lagi tangannya udah bersih. Kalau pengen lebih higienis, kalau teman-teman pengen dijual kembali, aku saranin teman-teman bisa pakai sarung tangan ya. Kalau emang kurang suka pakai tangan kosong seperti ini. Ini kita ulenin sampai semuanya kalis. Diaduk terus aja. Ini tuh ngaduk ini nggak terlalu lama ya teman-teman ya. Aku tuh sering banget ingetin karena kalau teman-teman lihat proses ngulainin ini jadi males buatnya gitu loh. Padahal ngulainin roti Maryam ini nggak seperti ngulainin donat ya. Bener-bener cepet banget teman-teman, nggak butuh lama. Pokoknya sampai, maksudnya tuh kayak biasanya kalau kita ngulainin donat tangannya harus sampai pegel dulu baru kelar karena adonannya. Ini tuh nggak perlu teman-teman, jadi sebentar aja dia udah kalis. Kalau menurut teman-teman adonannya udah kalis, udah padat, udah tercampur rata semuanya, teman-teman bisa langsung aja timbang. Di sini untuk roti Maryamnya untuk 1 resep jadinya sekitaran 8 potong ya. Kalau teman-teman pengen dijadiin 6 potong juga nggak apa-apa. Pasti hasilnya lebih gede, tapi menurut aku sendiri potongan 8 potong itu udah pas banget gitu loh teman-teman, nggak gede dan nggak kecil. Ini sebelumnya aku bakalan potong-potong dulu ya teman-teman ya. Aku bakalan bagi jadi 8 bagian. Sebenarnya ini step yang salah, seharusnya ditimbang dulu baru dibagi 8, cuman karena aku lupa proses itu, jadi ini aku potong-potong dulu baru aku timbang keseluruhan. Jadi kalau teman-teman pengen rotinya tuh sama rata, semuanya ditimbang jadi 1. Setelah itu kita bagi sesuai yang kita inginkan. Kita pengen jadi 8 potong atau 6 potong gitu loh teman-teman. Ini dia timbangannya, aku udah siapin timbangannya. Kita langsung aja timbang keseluruhan ya. Timbangan ini walaupun cuma 20 ribuan aja, setiap buat kue itu selalu bermanfaat gitu loh teman-teman.
Ini udah selesai aku timbang, tinggal dibagi aja. Ternyata dapatnya sekitar 60 gitu teman-teman. Jadi ini kita langsung aja timbang 60 gram. Jangan lebih, jangan kurang, soalnya kalau lebih nanti adonannya yang lain tuh bakalan kecil gitu teman-teman. Jadi kalau bisa harus benar-benar 60 gram ya. Kalau udah selesai kita langsung aja bulet-buletin seperti ini aja. Kita rounding di tangan seperti ini sampai dia bulat. Kalau udah bulat kita langsung aja taruh di mangkok adonan tadi. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis ya. Caranya masih tetap sama teman-teman, kita timbang, kita bulat-bulat. Kalau emang belum mulus kita rounding seperti ini. Kalau udah bulat kita langsung aja lanjut taruh di mangkok seperti ini. Ini udah selesai seperti ini. Kalau udah seperti ini kita bisa langsung aja siapin minyak goreng. Di sini aku pakai minyak goreng baru ya teman-teman ya. Ini kalau mau direndam bagus, tapi kalau teman-teman pengen hemat minyak goreng, cukup dilumur-lumurin minyak goreng seperti yang punya ini aja teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, aku pakai minyaknya tuh sedikit, terus adonannya aku lumur-lumurin. Kalau teman-teman lagi nggak pengen hemat minyak gitu ya, boleh ini tuh direndam pakai minyak teman-teman. Setelah direndam pakai minyak, kita tutup adonannya, kita tunggu minimal 1-2 jam. Kalau pengen buru-buru ini 1 jam aja udah elastis ya. Ini udah aku diemin kurang lebih 1 jam. Kalau udah 1 jam kita langsung aja siap bentuk. Di sini aku udah siapin alas. Kalau teman-teman punya alas kerja boleh, cuman alas kerja aku tuh udah hancur gitu loh teman-teman, jadi aku pakai telenan aja lah ya. Ini kita ambil satu tanpa pakai rolling pin, kita pencet-pencet seperti ini aja teman-teman. Dipastiin lagi alas yang kita pakai itu nggak lengket ya. Ini kita pipihin sampai setipis mungkin. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini aku tipisin setipis mungkin, nggak harus bulat kayak punya aku aja nggak apa-apa. Setelah itu kita olesin margarin. Ini sebenarnya tadi margarinnya itu cair, cuman udah kelamaan jadi dia beku lagi gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau pakai margarin cair, bisa pakai margarin biasa atau margarin yang belum dilelehkan gitu loh. Dioles-olesin margarin secukupnya. Setelah itu kita kasih topping sesuai selera. Di sini aku pakai mesis coklat dari Tulip ya, secukupnya aja. Kalau teman-teman mau pakai rasa keju tinggal ditambahin keju. Untuk roti Mariam yang rasa keju aku udah pernah buat 3 tahun yang lalu ya. Jadi kalau teman-teman pengen varian keju langsung aja cek video lama aku. Itu juga cara pembuatannya sama kayak ini, cuman toppingnya keju. Kalau udah dikasih mesis kita langsung aja gulung ya teman-teman ya. Selesai digulung kita tarik. Jadi yang bagian kiri itu kita putar ke bawah, bagian kanan kita putar ke atas sambil ditarik sampai sepanjang mungkin. Kalau udah mau putus, bagian kiri kita gulung ke atas, bagian kanan kita gulung ke bawah. Setelah itu kita satuin seperti ini ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri bentukannya kayak gini. Kita ulangin sekali lagi teman-teman. Kita pipihin sampai setipis mungkin. Kalau teman-teman mau pakai rolling pin boleh, cuman menurut aku lebih gampang pakai tangan kayak gini ya teman-teman ya. Kita lebih tahu tebel tipis adonan yang kita buat gitu loh. Jangan terlalu tebel-tebel banget biar nanti seratnya tuh banyak gitu teman-teman. Ini udah dipipihin, udah lumayan tipis banget. Kita langsung aja olesin margarin sesuai selera, bisa pakai yang cair ataupun yang beku, diolesin seperti ini aja. Setelah itu kita langsung aja kasih topping. Ini aku kasih topping mesis yang warna pink gitu teman-teman. Ini kemarin aku buat video ini karena mesisnya masih banyak, jadi aku pakai aja lah ya daripada mubazir. Setelah itu kita langsung aja gulung dari bawah pelan-pelan aja teman-teman. Insya Allah dia nggak lengket ya, karena tadi kan ada minyak goreng gitu loh teman-teman. Jadi ini gampang banget. Tinggal kita gulung sambil ditarik gitu loh teman-teman. Kita gulung sambil ditarik. Kalau adonannya udah mau putus baru kita gulung seperti yang aku sampein tadi, yang bagian kiri ke atas, yang bagian kanan ke bawah sampai habis atau berbentuk es seperti ini. Setelah itu kita satuin sampai berbentuk seperti ini. Ini didiemin dulu 15 menit. Kalau udah 15 menit baru kita penyet-penyet kayak gini ya teman-teman ya. Kenapa adonannya perlu ditunggu 15 menit? Biar dia tuh elastis gitu teman-teman. Soalnya kalau baru dibentuk kita langsung penyet kayak gini, biasanya dia tuh kayak karet gitu loh teman-teman, kurang elastis. Jadi nanti bentukannya tuh kurang pipih.
harus banget dibiarin dulu atau diistirahatkan dulu adonannya minimal 15 menit, baru kita pencet-pencet kayak gini sampai setipis mungkin. Kalau udah seperti ini, kita bisa langsung aja siap masak. Untuk minyak gorengnya secukupnya aja, kita tunggu panas lalu kita pan kayak gini ya. Ngepan kayak gini tuh mirip banget kayak kulit kebab teman-teman. Ini kita tunggu kaku dulu baru dibalik ya, biar dia gampang. Untuk apinya jangan lupa dijaga pakai api yang kecil biar dia tuh matangnya sampai ke dalam-dalam ya. Kalau teman-teman mau di frozen, ini seperti ini aja udah mateng, nanti tinggal ditunggu dingin baru dikemas. Tapi kalau pengen lebih mateng, agak kecoklatan dikit ya, biar dia mateng teman-teman. Ini karena aku nggak mau frozen, karena kalau di frozen tuh cuma 8 piece nanggung ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja matengin semuanya seperti ini. Tuh dia aku masak agak kecoklatan gitu, dan ini dia hasilnya, masya Allah. Ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman ya, karena dia tuh berserat dan ada rasanya gitu. Kalau teman-teman pengen ditambahin topping di atasnya lagi juga boleh, tapi menurut aku agak kemanisan sih kalau ditambahin topping lagi di atasnya. Mungkin kalau roti Mariamnya original nggak ada isinya, dikasih topping atasnya itu masih oke banget. Cuman karena ini udah ada mesisnya, jadi tanpa perlu dikasih topping ini udah enak banget ya. Tanpa berlama-lama, ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya dia nggak berserat ya, tapi setelah disobek dia tuh berserat teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Gimana teman-teman? Cara pembuatannya simple kan, dan rasanya juga enak banget. Menurut kalian yang bikin ribet buat roti Mariam itu apa? Komen ya teman-teman ya, biar nanti aku bakalan improve lagi resep yang jauh lebih simple. Jadi langsung aja komen-komen. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.